Kenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai satu judul penelitian mengenai perencanaan dan upaya penyediaan air bersih di Desa Maen, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam sekitar. Di banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta tingkat sosial ekonomi penduduk, maka kebutuhan air akan mengalami peningkatan. Main adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini memiliki jumlah penduduk 1.476 jiwa. Sebagian besar wilayah Kecamatan Likupang Timur merupakan kawasan yang berbukit dan juga ada beberapa desa yang terletak di daerah rendah dan sebagian besar juga desa-desa yang berada di kecamatan ini terletak di daerah pantai. Desa Main berdasarkan letak topografinya berada dekat dengan daerah pesisir pantai yang beriklim panas, sehingga pemakaian air oleh masyarakat ini jauh lebih besar dengan daerah-daerah yang beriklim dingin. Di daerah ini ketersediaan air didukung dengan fasilitas sistem penyediaan air bersih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pengadaan air dari sistem layanan PDAM ada belum ada dan hanya memanfaatkan air sumur yang juga kualitas airnya tidak terjamin untuk kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Mengingat peran air bersih yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka perlu upaya perencanaan sistem penyediaan air bersih dengan sumber air baku berasal dari Sungai Maen dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Maen. Ini merupakan gambaran besar wilayah Desa Maen, Likupang Timur, yang dimana jika kita lihat ini memang di daerah yang tanahnya panas, suhunya panas, dan berada di pesisir pantai. Siklus hidrologi menurut Soemarto adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Secara sederhana, siklus hidrologi dapat ditunjukkan seperti eh, gambar siklus hidrologi. Lalu, siklus hidrologi sebenarnya tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan, yaitu adanya proses-proses seperti pendauran, lalu jatuh di laut atau danau atau sungai, dan mengalir kembali ke laut. Sumber air. Sumber air difungsikan untuk penyediaan air bersih digolongkan menjadi empat, yaitu air laut, air hujan, air permukaan, dan air tanah persyaratan. Dalam dalam penyediaan air bersih, ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi sistem penyediaan air bersih, yaitu persyaratan kualitatif, persyaratan kuantitatif, lalu terakhir persyaratan kontinuitas. Sungai. Sungai dapat didefinisikan sebagai saluran di permukaan bumi yang berbentuk secara alamiah yang melalui saluran itulah air dapat mengalir ke laut. Evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan tanaman. Lalu debit hujan ini merupakan salah satu model hujan aliran yang relatif sederhana, yang bermodel NRECA, yaitu Natural Rural Electric Cooperative Association di Amerika, mengembang salah satu model hidrologi untuk hydrologic estimate for small hydroelectric project. Debit andalan. Nah, definisi dari debit andalan ini juga adalah debit sungai yang diharapkan selalu ada sepanjang tahun. Diperoleh dengan buat terlebih dahulu garis durasi untuk debit-debit yang disamai atau dilampaui. Kemudian ditetapkan suatu andalan berupa suatu frekuensi kejadian yang di dalamnya paling sedikit satu kegagalan. Dirumuskan P1 sama M1 per N1 tambah 1 kali 100.
di mana P1 itu probabilitas, M1 nomor urut kejadian dengan variasi dari besar ke kecil, N1 jumlah data penerapan rumus, lalu proyeksi jumlah penduduk. Ini memproyeksikan jumlah kebutuhan air masyarakat pada tahun rencana itu, sampai yang direncanakannya pada 2034. Perhitungan proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Digunakan 3 analisis regresi agar dapat memperoleh jumlah penduduk tahun rencana. Lalu kebutuhan air bersih meliputi kebutuhan air bersih, irigasi, peternakan, dan industri. Kebutuhan air domestik yaitu em, menggunakan angka pemakaian air per kapita per hari dan standar kebutuhan air dari Dirjen Cipta Karya. Perkiraan kebutuhan air didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk untuk tahun rencana. Dan menurut Dirjen Cipta Karya, setiap orang itu per hari 30 liter kebutuhannya. Lalu kebutuhan air non-domestik itu dihitung berdasarkan persentase kebutuhan non-domestik yang dirumuskan QN sama dengan QD kali 5%, di mana QN itu kebutuhan non-air domestik dan QD kebutuhan air domestik. Lalu kehilangan air. Kehilangan air ini dirumuskan QA sama dengan QD tambah QN kali RA, di mana QN kebutuhan air non-domestik, QD kebutuhan air domestik, dan RA persentase kehilangan air. Kebutuhan air total dirumuskan QT sama dengan QD tambah QN tambah QA, di mana tadi QT kebutuhan air total, QD kebutuhan air domestik, QN kebutuhan air non-domestik, dan QA kehilangan air. Kebutuhan harian air maksimum dan jam puncak. Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan di Pertemuan Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya, kebutuhan air harian maksimum dihitung berdasarkan faktor pengali, yaitu 1,5 kurang 1,25 dikali dengan kebutuhan air total. Dan untuk kebutuhan air puncak dihitung berdasarkan faktor pengali, yaitu 1,65 sampai 2,000 dikali dengan kebutuhan air total. Dan ini merupakan bagian akhir penelitian step by step dari pengumpulan data, analisis, lalu analisis sistem jaringan, lalu kesimpulan. Nah, jika sudah membuat analisis dan sebuah perhitungan, maka bisa dibuat sesuai apa yang dibutuhkan di desa itu untuk kebutuhan air bersih yang akan dibangun, yang nantinya bisa dipakai dan digunakan masyarakat untuk berkelangsungan hidup. Mungkin itu dari saya yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.